Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pengujian hipotesis yang deskriptif ya. Nah, di sini kita akan dimulai dari statistik non parametris dulu. Pengujian hipotesis deskriptif untuk statistik non parametris, artinya data yang digunakan itu tidak bersifat interval atau rasio. Nah, di sini kita akan gunakan yang nominal datanya. Kita akan lakukan dengan melakukan tes binomial. Namun kita tidak manual ya. Kita akan gunakan alat bantu SPSS. Kita akan lakukan tes binomial dengan SPSS ya. Ini salah satu pengujian hipotesis deskriptif. Contoh kasusnya ini sudah saya singgung di video sebelumnya mengenai pengujian hipotesis deskriptif ya. Jadi di sini ada guru yang ingin mengetahui kecenderungan siswa SMA tahun 2012 ini dalam memilih jurusan IPA atau IPS. Diambillah sampel 40 sampel secara random. Berdasarkan hasil polling ya menunjukkan bahwa 22 milih IPS dan 18 memilih IPA. Nah, kita akan lakukan tes binomial. Kesimpulan apa yang dapat dikemukakan oleh guru tersebut? Maka kita akan mengajukan hipotesis seperti ini ya. H0 PDIS-nya adalah probability. Kemungkinannya untuk memilih IPA IPS yang H0 itu sama dengan 0,5 ya, 50%. Sama berarti ya, H0 itu sama. Berarti kemungkinan untuk memilih jurusan IPA atau IPS adalah sama. Maka dibentuk rumusan hipotesisnya H0 P1 sama dengan P2. Itu 50% ya, 0,5 setengahnya. Kemudian H alternatifnya kebalikan, berarti peluang untuk memilih jurusan IPA atau IPS itu tidak sama. Nah, ini ya hipotesis yang diajukan. Nah, setelah itu kita akan coba uji. Nah, namun sebelumnya kita harus tabulasi data dulu ya untuk bisa dimasukkan ke dalam SPSS. Ada 40 sampel diambil secara random, 22 memilih IPS dan 18 memilih IPA. Saya udah tabulasikan seperti ini. Ini ada 40 siswa, 22 memilih IPS, sisanya memilih IPA 18. Nah, kita kategorikan dulu. Kalau datanya seperti ini kita kategorikan dulu. Misalnya kita kategorikan untuk IPA 1 ya, kategorinya untuk IPS 2. Nah, berarti di IPS 2 kemudian untuk IPA 1. Nah, data ini yang akan diinput ke SPSS. Jadi bukan data yang ini ya. Data yang sudah menjadi angka. Namun di sini angka di sini adalah jenis data nominal atau kategori. Nah, setelah kita tabulasikan, kita buka SPSS. Bagi yang baru pertama kali menggunakan ini, sebelum kita input datanya, kita harus buat variabel dulu ya. Nah, untuk membuat variabel, ini ada di tab ini, variable view. Kita klik variable view. Nah, kita buat, karena memang ini satu variabel, berarti kita pakai satu variabel ya. Misalnya X ya. Labelnya X ini adalah pemilihan jurusan. Ini contoh ya. Nah, kategori ini kita akan buat di sini di value. Kita pilih values ya. 1. Nilai 1 ini untuk jurusan IPA. Tulis di labelnya IPA, kemudian add. Kemudian value 2 kita tulis IPS, add, tinggal oke. Nah, jadi variabel pemilihan jurusan ya, atau kita notasikan dengan X, ini kategorinya
1 untuk IPA, 2 untuk IPS. Nah, kemudian kita pastikan ukuran data di sini, measures ini adalah nominal. Kalau sudah membuat variabel dan karakteristik variabel itu sendiri, kita lihat data view, maka akan ada ini ya. Nah, lalu data yang sudah kita tabulasikan di sini kita kopikan ke variabel tadi. Nah, Ctrl C, masuk, kita kopikan di sini, paste. Ini sudah masuk ya. Nah, setelah data ini masuk, kita akan lakukan tes binomial. Caranya adalah masuk ke analyze. Di sini ada non parametric test. Pilih legacy dialog, kemudian pilih binomial. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Variabel pemilihan jurusan ini masukkan ke dalam tes variabel. Oke, setelah ini baru klik OK. Lalu akan muncul output hasil pengolahan data seperti ini. Pemilihan jurusan grup 1, grup 2 IPS, grup 2 IPA. IPS ada 22, IPA ada 18. Kita akan lakukan interpretasi dari data ini. Cukup mudah sebetulnya ya. Kita copy dulu ya interpretasi data tabelnya. Oke, kita paste, kita buat jadi gambar saja. Nah, biar mudah ya. Oke. Cara bacanya adalah lihat nilai signifikansi, exact sig ya, to tell. Saya sudah buatkan. Nah, hasil analisis tes binomial di atas ya yang tadi kita kopikan ini menunjukkan bahwa koefisien exact sig-nya itu sebesar 0,636 to tell. Yang berarti, nah karena memang ini dua sisi, jadi kita harus bagi sisi kanan sisi kiri. Ya, karena memang ini dua sisi ya, to tell, maka kita bagi masing-masing sisi adalah nilai sig-nya itu 0,318. Kita lihat ya. Ini dua sisi 0,636. Maka kita bagi dua untuk masing-masing sisi kiri sisi kanan itu menjadi 0,318. Dari 0,636 dibagi 2. Nah, lalu kita lihat apabila sampel penelitian lebih kecil dari 25 atau sama dengan 25, maka koefisien binomial dapat ditemukan pada binomial tabel. Ya, jadi kalau misalnya sampelnya kurang dari 25, kita akan lihat binomial tabel. Untuk dengan cara menemukan n dan n terkecil. Karena memang kita ini adalah 40 lebih dari 25. Jadi koefisiennya langsung ngambil yang ini, 0,318. Nanti kita akan contohkan kasus kalau misalnya sampel di bawah 25 untuk kasus ini ya. Nah, untuk merumuskan simpulan di atas yang sudah kita buat ini, maka harga koefisien exact sig ini binomial tersebut dibandingkan dengan tingkat alfa yang ditetapkan. Ya, biasanya alfa yang ditetapkan itu 1% atau 5%, 0,01 atau 0,05. Nah, baru dari tingkat alfa yang kita tetapkan dibandingkan dengan koefisien binomial. Nah, kita lihat koefisien di binomial kita adalah 0,318. Misalnya kita tetapkan alfa atau kesalahannya sebesar 1%, berarti kan 0,01. Maka harga koefisien binomial ini lebih besar daripada 0,01. Nah, kalau lebih besar daripada 0,01, kesimpulannya adalah H0 diterima dan H alternatif ditolak.
ya. Kalau nilai koefisien binomial lebih besar daripada 0,01 atau 0,05, kalau kita menetapkan alfanya itu 5%, maka H0 diterima kalau lebih besar ya, dan H alternatif ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa koefisien binomialnya lebih besar daripada alfa yang kita tetapkan 0,01. Kalau misalnya 0,5 pun sama ya, masih besar, masih lebih besar. Nah, berdasarkan hasil tersebut bahwa disimpulkan kemungkinan siswa SMA dalam memilih jurusan IPA atau IPS adalah sama ya. Kemungkinan siswa SMA dalam memilih dua jurusan IPA IPS itu sama, 50%. Nah, itu yang dibuat kesimpulannya seperti itu. Jadi dari hasil di sini, hasil penelitian ini, bahwa disimpulkan kemungkinan untuk memilih jurusan IPA IPS itu sama, 50%. Nah, jadi intinya adalah kalau misalnya harga koefisien binomial lebih besar daripada alfa ya, 0,01 atau 0,05, maka H0 diterima. Kalau misalnya lebih kecil daripada alfa yang kita tetapkan, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak artinya kemungkinan siswa SMA memilih dua jurusan itu tidak sama. Nah, itu saja. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.